yang didagangkeun. Cuma aya ngopian itu. Harga gitu. Mahal. Rosi. Ah, kita. Usir. Kadi saya. Mana? Tak. Aing. Hei. Jangan di. Lihat tadi hujan tuh. Dek, Hujan. hujan. Selamat sore. Redaksi sore menyoroti perilaku Puspa ya? Puji, Kota Semarang yang nekat mengalih anak Puspa. bersama saya Alfa Nah, Baharjo. Puspa. Berikut kami sampaikan informasi. Aing. Oh, Nah, tadi kan duit aja. Konflik penambangan pasir putih di pesisir pantai Kulon Progo, Yogyakarta Puspa. makin memanas. Kelompok massa yang diduga masa bayaran pihak pengelola tambang menyerang perkampungan warga, masa membakar posisi kamling dan posko penolakan tambang pasir putih. Pusper. Kemana jam hujan? Dari hujan. Kerusakan dan pembakaran Hujanan. penolakan penambangan pasir besi Kulon Progo terjadi Senin pagi. Sekitar 150 orang bermotor dan berpakaian serban hitam Iya, weh. posisi Kambling di Desa Garongan, Kecamatan Pancatan, Ada Kulon Progo. pusper. Kerusakan berlanjut ke pembakaran posko penolakan rencana penambangan pasir besi Semuanya di gitu, kena Desa kaca. Semarang, Karangmuni. Kena kaca gitu. Aksi penyerangan berlangsung saat kondisi Tadi, desa yo. dalam keadaan sepi. Penduduk desa rata-rata sedang bercocok tanam di sawah, sementara anak-anak sedang bersekolah. Kejadian perusakan baru diketahui warga selang 30 menit kemudian. Berbekal parang, bambu runcing, dan senjata seadanya, warga langsung melakukan penjagaan ketat di mulut-mulut desa. Diduga aksi penyerangan dan pembakaran ini dilakukan masa bayaran salah satu partai politik tertentu untuk memuluskan rencana penambangan pasir di pesisir Kulon Progo. Nyorok kita di beja ini. Hujan. Putaran kedua. Konflik penambangan pasir di pesisir pantai Kulon Progo ini bukan barang baru. 4 hari lalu polisi membubarkan paksa unjuk rasa petani penggarap lahan pasir pantai yang menolak rencana penambangan pasir besi. Salah seorang petani akhirnya ditangkap oleh polisi karena dituding menjadi provokator aksi. Selain kekhawatiran kerusakan lingkungan, warga menolak rencana penambangan karena dinilai bakal merampas lahan yang selama ini menjadi penopang hidup mereka. Bertahun-tahun sebelum izin penambangan pasir besi dikeluarkan pemerintah setempat, sejumlah kelompok tani di pesisir pantai Kulon Progo telah berjuang keras menaklukkan pasir pantai hingga menjadi lahan pertanian produktif. Gatot Tribintoko, Kulon Progo, Yogyakarta. Jerit tangis mewarnai eksekusi ratusan rumah warga di kawasan Genting, Surabaya, Jawa Timur. Dan rencananya di lokasi ini nantinya akan dibangun terminal peti kemas. Jadi itu. Ya kan masalah. Mulai ayo. Jerit tangis mewarnai eksekusi Tahuna Genting Baru, Surabaya, Jawa Timur. Umi Kulsum dan anak-anaknya tak mampu menahan kesedihan saat petugas negosiator mengeluarkan barang-barang dari rumahnya. Ibu 3 anak yang sehari-hari berjualan makanan kecil ini hanya satu dari ratusan keluarga yang mengalami syok, kehilangan tempat tinggal dan mendadak terlunta-lunta. Sebagian besar warga histeris saat petugas gabungan terus mendatangi rumah-rumah lainnya untuk segera dieksekusi. Dilanjutkan dengan pemutusan kabel listrik dan transport. Berdasarkan data, sekitar ada 250 rumah lagi. Bangunan ini menempati sekitar 20% dari area tanah yang dieksekusi. Penduduknya kira-kira ada sekitar 400 kakak. Kasus sengketa lahan
8 hektar ini telah berlangsung bertahun-tahun, namun tak ada arahan apapun dari pemerintah. Bahkan cenderung memanjakan memihak dengan melengkapi fasilitas listrik dan air. Sebagian besar warga telah tinggal lebih dari 20 tahun di lokasi ini. Sana filter. Nggak ada tempatnya, no, tinggal gimana? Tempat nggak ada, sudah lama. Lahan strategis yang terletak di pusat kota Surabaya, tepatnya di dekat pusat grosir Pasar Turi ini, rencananya akan dibangun sebuah depo peti kemas oleh pengusaha kaya Hartono. Sementara 400 keluarga akan kehilangan rumah mereka dan ratusan anak-anak akan putus sekolah. Runtuhan rumah ini menjadi saksi kepedihan hati orang-orang di kampung Genting ini. Saat ini mereka terlantar, tak ada rumah dan tak ada tempat penghidupan. Dan pemerintah hanya berpaku tangan, tidak memberikan solusi apapun. Karma Prabayanti Ganjar Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur. Serpihan demi serpihan misteri mutilasi Maya Sari Bakti perlahan Jangan tahu hujanan. diyakini bernama Hendra alias Burung, sopir angkutan kota jurusan Kota Bumi Kalideres. Pelaku mutilasi diduga sang istri Sri Rumiati. Iya. Itu lantaran sakit hati karena Ya. kerap diperhatikan oleh korban. Satu kepala macan yang berada di Yang dalam Iba. korban mutilasi menjadi identitas Bah. tulang yang diyakini milik Hendra alias Burung. Kepastian ini dilontarkan rekan korban sesama sopir angkutan kota KWK 03 jurusan Kota Bumi Kalideres, Jakarta. Apalagi sejak penemuan tas plastik berisi 13 potongan tubuh manusia di bus Maya Sari Bakti ini cuat, korban tak lagi tampak mengoperasikan angkutan kota miliknya. Di mata rekannya, Hendra sendiri dikenal sebagai lelaki yang sopan dan mudah bergaul. Ya orangnya sopan, biasa bergaul, biasa yang namanya di lapangan. Bisa memberikan pelayanan kepada rekan-rekan. Namun di mata tetangga, korban sendiri dikenal sebagai sosok temperamental. Lelaki yang dikenal doyan kawin ini seringkali menganiaya istrinya, Sri Rumiati alias Yati. Yati juga sering mengeluh jika suaminya kerap berperilaku kasar saat meminta uang untuk biaya pergi ke Lampung menengok istri lainnya. Perlakuan kasar inilah yang diduga menjadi pendorong sang istri membunuh dan memutilasi korban. Tetangga korban juga menuturkan jika sang istri sempat meminjam golok tepat dikenal memiliki watak temperamental dan mudah tersinggung. Iya. Teh gorengnya. Kan halusnya. Nah, sini jangan cowok tuh. Oke, Yang kering. ya, tolong geser sedikit. Nah, gitu. Tolong kau periksa kembali semuanya. Cerik, pakai. Jangan sampai ada terlewat. Sebagai nanti dia emosi. Pastikan semua berjalan baik. Sehat? Hujan gede. Rame. Wah, Kena katakan ya. Anak. Kena. Saya tadi sama sini, padahal dia tak ada semakin pantau. terkuaknya misteri pembunuhan korban mutilasi Maya Sari 29 September 2008 lalu tampaknya mengarah pula pada percintaan yang berujung sakit hati. Pria yang 13 bagian tubuhnya dimasukkan kantong plastik dan dibuang di dalam
V64 ini diduga dibunuh oleh istrinya sendiri. Korban yang diduga pengemudi KWK 09 jurusan Kota Bumi Kalideres bernama Hendra. Warga Kota Bumi Tangerang ini diketahui memiliki istri lebih dari 1 orang. Kuat dugaan Sri Muryati alias Yati istrinya sakit hati pada suaminya. Pasalnya pria yang memiliki tato kepala macan itu terkesan mengabaikan keberadaannya sebagai istri. Apalagi Hendra suka memukul Yati jika tak diberi ongkos pulang ke Lampung tempat istri pertamanya. Pernah juga dia bilang benyol, pernah punya ditonyokin Sama si Om. Gara-gara dia pengen pulang kampung kayak duit. Sakit hati memang kerap menjadi pemicu kejahatan seperti pembunuhan. Tak mengenal apakah sakit itu berlatar perasaan yang seharusnya membuat segalanya menjadi indah, yakni cinta. Sakit hati berlatar cinta, baik itu cinta di antara pasangan kekasih maupun suami istri, bisa memakan korban jika keduanya tak saling kontrol diri. Di balik itu semua ada pelajaran berharga yang harus kita petik. Jangan pernah jadikan cinta anak manusia sebagai sesuatu yang sangat dijunjung tinggi hingga melupakan akal sehat dan hati nurani. Hidup kita bukan untuk diperbudak oleh cinta hingga akhirnya gelap mata. Yang liputan Trans 7. Artis muda Sheila Marsha seret keterlibatan kekasihnya Roger Danuarta menjadi pemicu dirinya untuk mengkonsumsi syabu-syabu. Kesaksian Sheila dalam persidangan akan Amerika sesaat lagi. Ya main bala, ya malam ayunan. Hentikan cairan tubuh dengan minuman minum alami Fortitude Hydro Plus. Melihat lebih nyata. nganggur, gak ada waktu nganggur. Drink mangga, hasil kerja, bikin bangga. Drink lemon, stamina on. Hebat kita, drink. Oh, naik haji. Selamat ya. Waalaikumsalam. Yani naik haji. Kita kapan ya? Tawasnya rezeki, insyaallah kita berangkat. Amin. Aktifkan kartu perdana Eksis Salam atau lakukan isi ulang sesuai dengan kebutuhanmu. Insya Allah, impianmu berhaji tahun ini akan terwujud atau menangkap 50 paket umroh. Nikmati tarif murah untuk SMS dan telepon serta gratis konten Islami selamanya. Alhamdulillah, Eksis Salam baik. Saya dan istri sangat bahagia dan harmonis. Anda juga bisa. Jadilah pria. Point Clinic. Nganggur, gak ada waktu nganggur. Drink mangga, hasil kerja, bikin bangga. Drink lemon, stamina on. Hebat kita, drink. Sedang bersama penanti Srekuang Persembaya dari SR. Kita tanya komentar yuk. Gimana komentarnya Pak? Saya mendapat Pak bulan selamat tahun. Caranya gampang. Ketik Rekuang kirim ke 9877. Terima kasih SR. Jadi hanya dengan ketik Rekuang kirim ke 9877, Bapak ngedapetin 4 juta tiap bulan selama setahun. Masih banyak gaji penanti Anda. Mulai dari 4 sampai 6 juta tiap bulan selama setahun. Totalnya 180 juta. Buruan ketik Rekuang kirim ke 9877. Sakit kepala atau migrain? Cepat-cepat minum Paudan Mix. Komposisinya mantap, sakit kepala langsung disedap. Pusing atau migrain kembali ke Paudan Mix. Produksi Sunway Farm. Bukan kotor dan berminyak, gunakan Nivea for Men Oil Control Foam dengan formula 5-in-1. Mengurangi minyak, membersihkan kotoran penyebab jerawat. Jadi halus, lembab jerawat, aman bagi kulit. Nivea for Men Oil Control Foam. Rasa anggur. Rasa apa? Berenergi, bervitamin. Rasa energi. Gak bikin saja. Hemoviton Energy, energi drink bervitamin. Mau liburan ke Bangkok gratis, handphone keren, iPod atau pulsa gratis? Gampang banget. Ikutan dulu Games Mingo. Ketik bintang 463 pagar, pilih game spesial, pilih Mingo. Ayo mainkan angka-angka tersebut hingga membentuk kata Mingo. Ketik Rek Mingo, kirim ke 9887 atau ke